Jadi dari pembangunan masjid itu memang kami berharap juga, bukan hanya kami, semuanya ya, artinya takmir masjid pun juga berharap bagaimana pembangunan secara fisik ini menjadikan tonggak awal pembangunan mental spiritual masyarakat. Apalagi pada tahun 80-an itu sini itu kepala desanya itu kan orang Nasrani, jadi orang Islam khususnya itu yang ada di Desa Ngrendeng ini tertindas gitu. Ya, alhamdulillah, memang kami anak kampung ya, artinya dilahirkan di kampung ini, di Plegungan. Ya, kampungnya kampung Dusun Plegungan, kemudian Dukuh Blibar, kelurahannya Ngrendeng, kecamatan sini. Kabupaten apa, Pak? Kabupatennya Ngawi. Iya, Ngawi. Iya. Ya, alhamdulillah, ini Allah karuniakan fikir daripada keadaan di kampung. Memang saya sendiri istilahnya merantau dari kampung itu udah lama. Di antaranya yang terakhir kerja di Jogja itu, dari kampung sini menuju ke Jogja untuk kerja. Ya, dibalik kerja di Jogja, dalam pemikiran saya juga bagaimana ingin kembali ke kampung untuk ikut bersama-sama warga masyarakat memakmurkan masjid. Maka ya tahun 2018 itu ada satu komitmen bersama, baik itu dari takmir masjid maupun tokoh masyarakat, di mana ada kerisauan bahwa masjid yang dalam kondisi yang sedemikian rupa itu ingin untuk direnovasi. Waktu itu katanya masih musola ya, Pak ya? Iya, musola yang saat ini masih ada. Masih ada wujudnya ya. Kenapa Pak, kenapa mau direnovasi Pak? Kondisinya seperti apa sih dulu? Pertama memang dari masanya itu sudah sangat tua dan membutuhkan perbaikan-perbaikan, terutama di bagian belandarnya itu. Lajurnya itu sudah mulai melengkung, bahkan banyak kebocoran-kebocoran, sehingga ketika ada jamaah yang sholat ataupun ngaji itu akan terganggu adanya bocor-bocor itu. Maka keputusan dari takmir maupun tokoh masyarakat ini untuk direnovasi. Tetapi ketika itu memang telah diajukan bantuan ya Pak Jum ya, diajukan bantuan, tetapi memang dari pihak yang membantu itu dengan aturan dan persyaratan-persyaratan, sehingga singkat ceritanya kami bersama takmir masjid, tokoh masyarakat, juga jamaah masjid untuk mengembalikan kembali, karena memang waktu itu belum diterima, dalam arti belum dimulai pembangunan itu, kemudian dikembalikan kembali. Kemudian awal mula ini akhirnya kan sudah dikembalikan, akhirnya kemudian awal mula pembangunan ini seperti apa sih Pak? Tahun berapa mulainya, kemudian Bapak selaku yang merantau dulu Jogja, saat ini punya usaha di Jogja, alhamdulillah. Kemudian memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada Pak Suratman untuk pembangunan ini. Ceritanya dulu gimana sih Pak? Kok kretek untuk ini? Kalau cita-cita sebenarnya sudah sejak dari awal ya. Jadi saya keluar dari kampung dengan kerisauan kondisi musola ataupun masjid yang ada di kampung itu memang sudah ada sejak saya keluar dari kampung itu. Nah, puncaknya itu kan ketika saya berhaji tahun 2016 itu saya memang bermunajat kepada Allah untuk Allah berikan kemudahan jalan bisa istilahnya perbaikan musola yang memang ketika itu sudah sangat-sangat membutuhkan renovasi. Yaitu tadi di tahun 2016 alhamdulillah Allah mudahkan saya bisa berangkat haji dan bisa bermunajat kepada Allah. Ya, puncaknya yaitu realisasi daripada rencana pembangunan masjid itu di tahun 2018. Nah, 2018 di bulan Oktober itu kami memang bersama-sama masyarakat untuk mengawali. Yang ketika itu memang ajib karena anggaran yang disediakan ketika itu kurang dari 1 M. Karena menurut perkiraan Pak Lubis dengan kondisi-kondisi perhitungan sebagaimana di Jogja, dana kurang dari 1 M itu insya Allah sudah bisa dicakke ataupun dibelanjakan. Tapi ternyata dalam perjalanannya memang berbeda. Tidak sesuai dengan rencana awal. Ngantek di angka yang luar biasa. Menurut
ukuran saya. Baik, Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak, progresnya Pak dari perjalanan awal sampai sekarang sudah sampai berapa persen gitu, Pak? Ya, ini memang perjalanan yang sangat panjang ya, karena dari tahun 2018 di bulan Oktober, sekarang sudah di posisi bulan Agustus di tahun 2022. Ini sudah hampir 4 tahun ya. Nah, ini 4 tahun perjalanan yang sangat lama. Namun demikian ya, untuk mencapai istilahnya finishing masih cukup panjang nampaknya nih. Kira-kira ya baru kisaran 65-70% pencapaian dari pembangunan ini. Ya, untuk kelanjutannya ini baru bagaimana bisa dipikir bersama-sama. Harapannya Pak untuk pembangunan masjid ini di wilayah sini itu bagaimana Pak? Harapannya dari Pak Suratno. Jadi dari pembangunan masjid itu memang kami berharap, juga bukan hanya kami, semuanya ya, artinya takmir masjid pun juga berharap bagaimana pembangunan secara fisik ini menjadikan tonggak awal pembangunan mental spiritual masyarakat. Kalau masjidnya sudah terbangun dengan baik, harapannya masyarakat nanti siap untuk memakmurkan masjid. Dengan makmurnya masjid, ya harapannya nanti makmur pula ekonomi ataupun kesejahteraan bagi warga masyarakat, khususnya di jamaah. Ya, nama saya itu kalau biasa tiap harinya itu dipanggil Jumadi. Sebenarnya nama saya itu Haryadi gitu. Gitu. Kebetulan saya di sini sebagai RT juga dan sebagai takmir juga gitu. Jadi dua-duanya itu istilahnya jabatannya double lah gitu. tapi ya cuman istilahnya itu jabatan itu enggak apalah. Istilahnya cuman saya ini memperjuangkan Islam yang ada di sini biar maju gitu loh Mas. Sebenarnya saya itu juga orang pendatang Mas, bukannya orang sini gitu. Saya tuh dari itu 11 itu ya. Tapi masih dekat wilayah sini. Dekat dari wilayah sini. Yang dulu itu saya dari RT 4, sekarang di RT 2 gitu. Nah, itu. Mas Pak, satu. boleh cerita dong Pak, dulu kondisi masyarakat ini seperti apa Pak, sampai sekarang seperti apa kondisi? Ya, kalau ceritanya dulu kan namanya Plegungan itu istilahnya kampungnya itu kampung asing gitu kan ya. Apalagi pada tahun 80-an itu sini itu kepala desanya itu kan orang Nasrani, jadi orang Islam khususnya itu yang ada di desa Ngerendeng ini tertindas gitu. Dulu itu sekretaris desanya juga Nasrani, kepala desanya juga Nasrani. Terus ya kegiatan orang Islam terus ya agak apalah istilahnya agak kesendat, agak dihalang-halangi gitu. Tapi sekarang alhamdulillah setelah ganti kepala desa dan itu yang dulunya jadi sekdes itu sudah pensiun, istilahnya sudah atau tidak menjabat, alhamdulillah malah dia itu masuk Islam itu, jadi orang Muslim sekarang gitu. Ya, jadi mualaf juga, tapi ya alhamdulillah pokoknya sudah sini itu sudah meningkat banyak dibandingkan pada tahun yang lalu gitu. Harapannya Pak untuk ke depan masjid ini seperti apa Pak? Ya, mudah-mudahan ke depan masjid ini setelah jadi itu tidak hanya masjidnya pembangunan saya yang megah, tetapi masyarakatnya juga giat untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan sholat, menjalankan kegiatan-kegiatan di masjid. Tidak hanya itu hanya sholat saja, tapi ya kegiatan apa saja lah nanti diadakan di masjid dan bisa mengajak masyarakat khususnya di RT 02 ini dan umumnya itu di lingkungan Dugong Libar gitu Mas.